Orang ketiga hari ini yang datang dari Cibubur. Wah, banyak banget ternyata orang Cibubur. Kagak, ini kerjaan gue yang hobi tuh masak, semuanya mikir gue chef. Misalnya nih, ini agak sensitif nih pertanyaan. Orang ejakulasi dini. Ini gue cerita nggak ya di penonton YouTube gue? Ya udahlah ya. Aku udah pulang nih Yoviano. Wait, seperti yang kalian lihat, saya sedang ada di kota Melbourne sekarang. Jelas ini bukan di Warrnambool ya, pemandangan seperti ini. Jadi hari ini gue ada agenda atau janjian sama salah satu warga Australia. Nah, beliau itu influencer juga di Australia, dan walaupun beliau tidak pernah benar-benar tinggal di Indonesia gitu ya, tapi bahasa Indonesianya fasih banget. Gua dulu banget, mungkin 10 tahun lalu kali pas gua lulus SMA gitu ya, gua lihat kontennya beliau dari YouTube. Menarik banget kontennya. Waktu itu konten yang gue lihat membahas kenapa beliau tertarik sama Indonesia, tapi jujur aja gue lupa. Yang gue kagum banget itu dia tidak pernah tinggal di Indonesia, tapi bahasa Indonesianya gila, hampir perfect. Karena bahasa Indonesia itu kan lumayan kompleks ya. Gini, sebenarnya bahasa Indonesia baku itu grammarnya sebenarnya nggak terlalu sulit dibandingkan bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Wah, ribet deh gitu. Bahasa Indonesia grammarnya cukup mudah. Tapi masalahnya, begitu orang lain atau orang asing belajar bahasa baku, pas dipakai ke orang Indonesia, kita punya bahasa sehari-hari yang beda, nggak ada yang pakai itu bahasa baku gitu. Dan bahasa sehari-hari ini itu agak sulit untuk diajarkan, harus benar-benar ngerasain gitu, tinggal di Indonesia atau berinteraksi dengan orang Indonesia, baru bisa ngomong like native, ngomong seperti orang Indonesia pada umumnya gitu. Tapi ya beliau bisa. Ada fakta yang masih gue ingat dari beliau. Jadi beliau pada akhirnya itu Kak Nick pada akhirnya menikahi orang Indonesia. Orang Indonesia ini kalau nggak salah adalah partnernya Kak Nick waktu awal-awal belajar bahasa Indonesia. Jadi what a love story. Tapi nanti akan saya konfirmasi ke Kak Nick. Sekarang lagi nunggu di depan penginapannya dia, karena Kak Nick ini sebenarnya tuh nggak tinggal di Melbourne, tinggalnya di Sydney bareng keluarganya. Fakta-fakta apa lagi yang gue tahu ya? Kak Nick tuh punya anak, gue lupa anaknya berapa. Kayaknya liburan ini juga bareng anak-anaknya. Oh, tujuan Kak Nick ke Melbourne. Jadi sekarang Kak Nick itu dia ada usaha massage. Nah, usaha massage ini baru dikembangkan dan nyari customer. Salah satunya ke Melbourne. Nanti kita kepoin soal itu, soal massage-nya. Nah, appointment gua ini sebenarnya itu karena gua tertarik untuk pertama untuk silaturahmi, kedua ikut support bisnis massage-nya Kak Nick sebagai salah satu influencer yang dulu tontonin YouTube-nya. Sekarang sama-sama YouTuber. Aduh. But anyway, kalau kalian mau follow Kak Nick, silahkan di follow. Kontennya dia itu awal-awal itu banyak dimasak-masak. Ini fakta-fakta lagi nih ya. Kak Nick ini awal-awal kontennya itu banyak masak-masak karena dia bener-bener se-invested itu sama budaya-budaya Indonesia. Dan buat masak-masaknya sendiri, beliau tuh explore banyak banget masakan Indonesia. Dan mungkin bisa dibilang lebih jago, dan bukan cuma sekedar jago ya, lebih paham daripada kebanyakan orang Indonesia. Klaim itu gue bisa pertanggungjawabkan, karena dari dulu banget. Dia juga nerbitin buku kalau nggak salah soal masak-masak. Tapi nanti coba kita confirm lagi, kita kupas lagi. Oke, kita masih nunggu. By the way, ini ternyata istrinya yang jemput. Aku kira di situ, Kak. Nah, aku juga kira gitu. Oke, let's get in. Tadi naik kereta sih, Kak. Jadi cuma cepat sih, 20 menit tadi total perjalanan. Kalau kalian nanya kenapa gue nggak ngeliatin mukanya gitu-gitu, gue tuh cukup concern sama consent gitu. Jadi gue nggak enak aja kalau tiba-tiba langsung ngerekam gitu-gitu. Oh, waalaikumsalam. Sorry banget Kak bawa ini. Masuk. Repotin. Enggak, lu orang Yap, keberapa yap, hari ini yap. juga bawa. Oh iya. Iya. Pada pakai ya di Melbourne, kayaknya ilegal tuh di Sydney. Di sini sebenarnya udah mulai ilegal. Lu dari Warrnambool lagi nih, enggak? Iya, tapi kan naik kereta dulu. Jadi ini masukin ke dalam kereta. Ini sama Terus persis yang kenapa? orangnya pakai tadi. Iya. Rata-rata gini semua, Kak. Banyak pakai. Banyak Panggil lumayan. Nick aja lah, nggak usah panggil Oh, Pak. siap. Aku merasa tua. Siap nih. Kelihatan. Siap. Ya kan?
Ini gua lupa ngecas lagi. Mau dicolok bisa nggak? Bisa sih. Mau? Boleh. Banyak kabel. Colokannya pakai apa? Type C ini. Bisa. Kayaknya bisa disambilin. Wah jadi ngerepotin nih kak. Aduh, nggak apa-apa kali. Aduh, ini. Aduh. Sorry. Benar nggak? Such an Indo thing. Apaan? Ngerepotin. Dan gak enakan. Kalau nggak enakan, gue juga udah itu. Sampai pas gue kalau ngerepotin mah orang paling rempong. Weekend nggak kerja? Enggak sih. Tergantung. Enggak. Kalau sekarang udah enggak. Kalau tahun pertama iya. Gua kerja 7 hari. Sekarang lu kerja apa? Gue tau lu di Warren Bull. Gue Iya. tau lu pakai baju kuning sama Iya. orange. Iya. Sebagai apa? Itu sebenarnya meat factory, tapi gue masuknya di transport. Enak dong. Lu nggak usah lihat pada kayak lagi Yes. gitu. Ya, gue nggak nyentuh daging sama sekali. Dagingnya daging apa? Sapi sama Kali. domba. Makan domba kali. Makan aja sih. Cuma maksudnya kalau ada gitu makan, tapi kalau gue beli sendiri nggak sih, nggak pernah. Kambing makan nggak? Kambing kalau sate ya masuk. Tergantung sih, tergantung. Kecap, itu kambingnya nggak kerasa kalau kayak gitu mah. Cuma kalau yang kerasa gue nggak suka, nggak mau gue. Ya, berarti sama dong. Iya. Kalau lem dimasak gitu terus lemnya nggak kecium gitu, gue makan. Iya sama. Bau. Iya. Tunggu, Soalnya lem bau apa nggak mutton? Mutton. Emang Sorry. beda ya? Beda. Bedanya apa? Baunya mutton itu bau kali. Itu yang lebih tua. Sama Oh. kayak veal sama beef. Nggak tahu lagi. Nggak Maksudnya tahu. di Indo nggak ada lem ya? Kayaknya jarang Kambing banget ya. semua. Kambing Nggak semua ada ya. peternakan domba di Indo. Iya, Benar. benar. Orang ini lagi. Dicas nggak? Nanti aja Portable paling gua kalau ada. pas naruh aja. Gua ada portable mau nggak? Ini Airbnb apa gimana? Ya dong. Berapa? Semalam. 250. Oh iya, fair enough. Murah. Iyalah. Ini nggak kalau pakai ibu biar. Oh, biar bisa dibawa kemana-mana ya. Dia nggak tahu lu mau nggak? Nggak repot. Gua Bisa. memanfaatkan bule yang mau direpotin. Oh iya, wah ini view-nya. Takut ketinggian kan? Sorry. Takut Aduh, ketinggian gue lupa lepas ini lagi. Sorry banget. Sorry ya, budaya Australia gue ikutin soalnya. Aman. Sorry banget. Lu takut ketinggian nggak? No. Iya sih in general ya, cuma nggak yang sampai fobia yang nggak bisa, kan ada yang benar-benar nggak bisa nih lihat kayak gini. Kalau gini masih aman sih. Itu temen kita. Iya. Lu udah berapa lama di Melbourne? Hampir 2 tahun. Sebelum Hampir itu? 2 tahun. Sebelum Langsung dari di Indo? Jakarta, langsung dari Indo. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta nih di mana? Di Cibubur kalau tahu gak? Lu orang ketiga hari ini datang dari Cibubur. Wah, banyak banget ternyata orang Cibubur. Gue nggak bohong. Demi Tuhan, setiap kali gue pijit kalau udah 1 minggu, entah kenapa orangnya nggak saling kenal tapi semuanya dari satu tempat. Best friend-nya Karina orang Cibubur. Oke. Kalau dia mamanya Cianjur, papanya Cirebon. Oh. Tantenya oke. Manado. Oh iya. Ada. Oh. Ya tahun pertama itu gua save money, gua kerja keras. Jadi gua nggak kepikiran buat liburan. Bahkan nambah temen aja gua nggak kepikiran. Nggak mau, bahkan lebih ke nggak mau. Karena gua tahu kalau gua nambah teman pasti akan ada ajakan. Emang sih bisa gua tolak. Tapi di ajakan kedua ketiga karena gua nggak enak pasti gua iyain. Jadi tahun pertama tuh benar-benar nggak ada kepikiran liburan. Nah pas kepikiran liburan milihnya Bali. Lu pulang ke Bali. Iya. Lu pulang Manado tapi Sempat pulang Manado tapi yang terakhir. itu yang lu DJ itu kan? Iya itu yang Iya. terakhir. Ada yang kasus viral gue juga, itu juga di Manado. Oh, terus di Warner Bull-nya cuma buat nambah yang ekstra tahun itu apa Iya. emang mau di situ? Nambahin. Terus abis itu balik sini. Kalau kerjaannya sesantai ini sih, gue nggak masalah sih di situ terus. Gue nggak Tapi ngerti sering gue bolak-balik Melbourne nggak? Seperlunya aja. seperlunya aja kalau sekarang. Katanya di Melbourne tuh kotanya terpusat di satu tempat. Jadi begitu keluar dikit ke suburb, harganya turun tuh, lebih murah. Sedangkan di Sydney, ini kota nih. Kesana dikit ada kota kecil lagi, ada kota lagi. Sydney Jadi gede, iya. Sydney lebih luas. Oke. Melbourne lebih padat, Iya, tapi lebih rapi di sini sih. iya. Dan orangnya emang jauh lebih baik. Oh iya, lebih friendly ya. Iya, jauh. Nah, itu bener nggak tuh? Benar. Kita semua nggak kok. Kita satu grup orang Sydney semua. Oke. Pelayanan di sini juga jauh lebih oke. Dua-duanya ada pro kontranya lah. Wah, minyaknya minyak Indo nih. Ya dong. Kecuali yang paling gede Iya. bukan itu lebih cost. Ini biasanya masa sini satu sesi itu berapa lama? Mas Raja apa dulu? Izin duduk bentar ya. Ya. Mas Raja apa dulu? Kalau pijit, tergantung pijit apa. Gua ada yang dari 30 menit sampai 1,5 jam. Oke.
tergantung keluhan. Gua berdasarkan keluhan. Jadi orang sakit pinggang, sakit kaki, sembelit, yang buat cowok itu semua tergantung. Dan juga kadangnya gue sukanya upfront, orangnya udah tahu bakal berapa lama gitu. Tapi kalau misalnya orangnya datang ini sakit ini saya mau apa harus lebih lama. Tapi gue tipenya kalau belum tuntas gue masih lanjut. Jadi kalau orangnya cuma 1 jam, gue harus 1 jam 10 menit, 1 jam 15 menit gue lewatin aja. Karena gue nggak mau dia pulang, nanti gue dibilang gue kurang. Ntar gue yang kena dong. Tapi ya anggap sejam datang buat pijit, bisa gue 50 menit di punggung aja. Biasa ada knot gitu. Lu angkat berat-berat gitu nggak? Nggak. Sekarang lagi enggak sih, tapi gue lagi forklift driver atau apa? Sekarang gue bersihin truk, terus tulisannya transport detailer. Kadang-kadang udah bersih disuruh bersihin lagi, ya udah nggak ngapa-ngapain gue di dalam. Dalamnya truk bekas darah gitu? Enggak. Udah di packaging? Itu truknya tuh truk. Jadi itu kan dia kepisah truk sama trailernya. Oh, nah, bagian depannya doang? Iya, yang bersihin belakangnya siapa? Nggak ada, di belakangnya biasanya di luarnya doang dibersihin. Gitu. Ini yang bawa livestock apa yang udah matoy? Kayaknya livestock deh. Atau ada 2 kayaknya deh. Trailernya ya, ada yang bawa livestock, ada yang bawa yang udah mati. Tapi gue nggak terlalu banyak dealing sama trailernya sih. Betah nggak lu di sini? Lu mau pulang Indo apa lu mau di sini terus? Sejujurnya yang gue kangen dari Indo tuh sebenarnya orang-orangnya. Jadi kalau orang-orang dari Indo dipindahin ke sini, gue akan lebih milih Australia. Tapi di Melbourne emang dikit. Apanya tuh? Orang Indonya. Sydney banyak benar. 10% dari pusat kota Sydney sekarang orang Indo. 11%, sorry, menurut statistik terbaru. Lu kemana-mana orang Indo, lu nggak bisa nggak ada orang Indonya. Dan dari Singkawang, Pemangkat, Ponti, Manadongnya dikit. Makassar lumayan loh. Cuma maksud gue bukan sekedar orang Indonya, budayanya. Lebih ke orang-orang yang gue kenal. Gitu. Lu mau temen lu dibawa ke sini? Iya, maksud gue dibawain lah, bisa tuh. Kalau ada duitnya, wow gue. Oh, tadi gue sempat bahas ini di awal-awal. Gue tuh dulu nonton video lu. Yang mana? Dulu banget nonton video lu yang bahas di YouTube apa di Insta? Di YouTube. Wah, itu 10 tahun lalu kali. Ya, ada. 10 tahun lalu. Yang bahas kenapa lu bisa bahasa Indonesia padahal lu nggak pernah tinggal di Indonesia. Betul. Kalau nggak salah, lu ketemu Karina itu dari mau belajar bahasa Indonesia gitu kayak web atau apa gitu. Pada zaman orang beneran niatnya belajar, bukan cari yang lain-lain. Iya, betul. Iya. Terus tahun 2009. Gila, gue nonton 2013 kali. Ya benar. 13, 14 gue lulus SMA tuh. Itu 2013 dia baru pindah ke sini. Bener, baru mulai upload karena orang mulai tanyain dia. Itu awalnya tuh kenapa bisa tertarik bahasa Indonesia? Waktu itu kayaknya lu jawab tuh gue lupa sih. Kagak ada pilihan di sekolah gue. Jadi kalau kelas 5 6 SD wajib. Pas masuk SMP dikasih pilihan bahasa Indo atau bahasa Perancis. Gue kayak lu udah buang 2 tahun belajar bahasa Indo, lanjut aja. Kayak belum bener-bener fokus sampai udah year 10 itu di kelas berapa tuh? Kelas 1 SMA. Tapi kan banyak banget yang dapat bahasa Indonesia juga, cuma ya udah kayak udah dapet nih, ya udah ya dilupain aja gitu. Gua agak berlebihan sih belajarnya. Jadi waktu gue SMA, gue pengen banget jadi juara 1. Jadi gue nyari guru les gue orang P. Jadi kita belajarin bener-bener baku. Gue males banget tiap gue jalan-jalan ke Indo ngobrol sama kalian. Pak, yang diajarin di sekolah tuh kagak mirip, gak kepake sedikit pun. Itu tadi gue bahas. Sedikit pun. Iya. Zero. Bener-bener gak ada yang kepake. Jadi si Cicipik dia justru yang kasih tahu gue website buat belajar bahasa Indo. Dari website itu gue ketemu Karina, dan gue sama Karina kan nggak pernah pakai bahasa Inggris sekalipun. Dalam waktu 16 tahun full Indo. Dan awal-awal ya Indo gue udah bisa, kalau nggak ya gimana mau komunikasi. Tapi lama-lama ya udahlah, jadi kayak Koko Jakbar. Terus gue S1 juga Indo Studies. Di USID. Jadi gue udah belajar yang sebaku-bakunya. Mau gue menerjemahkan semua undang-undang juga masuk kok. Makanya gue bilang, bahkan karena lu benar-benar belajar bahasa Indonesia lu tuh bahkan lebih bagus dari kebanyakan orang Indonesia gitu. Orang agak mirip kayak kita sebagai English speaker tuh nggak belajar yang benar-benar baku. Kan bule pun kalau baca undang-undang sini kagak ngerti. Lu harus makanya lawyer tuh jadi lawyer buat ngertiin buat kita. Sama, jadi ya lu mau gue baca kayak lu mau ke pengadilan sini. Gue sempat bahas bahasa Indonesia tuh sebenarnya gampang. Enggak. Bakunya. Enggak. Secara grammar itu lebih gampang dari Inggris, Spanyol. Enggak. Misalnya orang nih nggak tahu 3 bahasa ini.
kira-kira nih kalau mereka belajar di saat yang bersamaan, mana yang kira-kira bakalan lebih mudah untuk dipahami gitu? Dari yang mana aja nih? Inggris, Spanyol, sama Indo deh. Ya tergantung bahasa ibu lu yang mana. Spanyol gue udah pernah belajar semuanya kan. Gue dulu waktu kuliah gue ambil Spanyol, Mandarin, Jepang, Korea. Udah itu kebalik total. Spanyol susahnya tensesnya di dalam katanya sendiri. Betul. Itu buat kita aneh banget kayak lu harusnya I ate this, not bentuknya beda. Yo quiero, kayak quieres, ada kayak 27 biji, udah itu udah susah banget. Mandarin gampang, nadanya yang susah. Indo yang baku gampang-gampang aja. Tapi tetap pemakaian katanya kayak gue kalau samperin lu bilang ini mohon diunduh, lu kayak lu ngomong apa sih? Itu. Exactly. Itu yang ku kasih tahu ke mereka, Kak. Jadi kalau mau belajar bakunya doang, ya mungkin bisa cepet gitu. Bisa-bisa aja, tapi begitu dipakai nggak ada yang pakai sama sekali. Gue masuk kayak gue udah pernah makan sama orang-orang pejabat gitu pun mereka mereka ngobrolnya kayak gini. Cuman itu yang kurang diajarin ke bule tuh pemakaian pronoun. Kayak kalau misalnya lagi ngomong sama kayak Pak Konjen, kalau lagi sama Pak Konjen kan nggak ada pemakaian kata kamu, anda, itu Pak gimana Pak mau apa, itu nggak diajarin sama sekali. Padahal itu yang paling penting. Kalau lu ikut rapat, tadi ini aku udah bilang kalau Pak mau makan ini, nggak kayak ngomong kayak orang ketiga. Itu susah setengah mati buat bule. Karena kita you and me mau dalam bentuk apapun itu udah sopan. Begituan yang susah banget. Ya manggil orang tua aja di sini kan bisa aja kan you gitu-gitu masih harus. Sedangkan kalau di Indonesia nggak ada pakai kamu, nggak ada, harus pakai nama gitu. Betul. Atau kalau tante mau apa nih? Tante udah makan belum? Tante mau kemana nih? Itu buat gitu tuh bingung. Dan nggak diajarin juga. Itu nggak masuk kurikulum. Gue dulu kagumnya sama konten-konten lu karena gue nggak heran kayak kalau lu tahu ada yang namanya Londo Kampung. Kenal. Ya dia di Surabaya kalau nggak salah. Dia bisa bahasa Indonesia, ya wajar. Looks-nya bule, tapi emang tinggal di Surabaya gitu. Dari umur 3. Iya, jadi emang kontennya dia lucu makanya gue suka. Tapi bahasa Indonesia menurut gue tidak terlalu impresif gitu. Ya biasa aja, wajar lu tinggal di situ. Tapi lu waktu itu kayak, masa sih ini orang nggak pernah tinggal di Indo gitu? Iya kan kayak, paling lama berapa lama ya gue dapet visa kemarin? Paling lama 29 hari. Orang gue harus pulang kerja, gue nggak bisa lama-lama. Tapi itulah orang Sydney yang sebulan. It's nothing di Indo. Orang Indo waktu gue kuliah, temen gue orang Medan semua. Full Indo. Gue dari 2010 sampai sekarang jujur lebih sering pakai Indo. Sama mama papa baru pakai Inggris. Sama anak tergantung sih lagi di mana. Cuma itu anak-anaknya lu nih itu masuk dua-duanya, maksud gue ngerti dua-duanya atau ada yang lebih dominan gitu? Yang pertama tuh dua-duanya full. Mau ngomong sama lu pakai Indo, mau ngomong sama lu pakai Inggris, dia bisa gonta-ganti dengan cepatnya. Yang dua yang kecil, yang kedua baru umur 4. Lebih sering ngomong Inggris. Tapi kalau ada orang terus dimalu-malu gitu keluar Indo total, dia masih bisa. Ini nggak bisa. Yang paling kecil baru umur 2. Belajar kayak bener-bener bentukin katanya gitu. Tapi ngerti, tiga-tiganya full Indo. Soalnya di rumah gue nggak mau mereka harus kayak ngalamin yang sama kayak gue. Ngapain belajar kalau udah bisa dari kecil? Iya. Berarti anak lu ada 3 ya? Mau 9, 4 sama 2. Gue seumuran lu dari 2 anak. Pressure nih. Enggak lah, gue yang cepet, gue nikah umur 22. Tahun ini udah 10 tahun. Udah anniversary bulan Februari kemarin, udah 10 tahun. Terus di konten lu dulu, gue lihat lu punya buku kan? Buku. Itu soal masak nggak sih? Atau ada yang lain lagi? Ada 4. 2 buku masak, 1 buku anak, 1 buku bahasa. Gue ingat. Bahasa, masak, anak. Jadi bahasa itu yang lu kayak mau ngajarin bule, gini loh sebenarnya bahasa Indonesia tuh. Ya itu gue ingat ya. Itu yang tahun 2012. Tahu. Tapi gue nggak tahu kepake nggak sekarang. Gue udah lama nggak baca bukunya karena kalau bahasa di Jakarta berubah terus. Betul. Tapi tetap buat pemakaian imbuhan sih itu paling kayak menyebalkan jadi nyebelin. Nggak ada yang bilang menjengkelkan. Kayak pemakaian kata siapa yang jengkel? Ada beberapa daerah yang bilang jengkel tapi jarang. Kayak itu begitu. Nyebelin, bisa kesel, bisa nyenengin, menyenangkan kayak begituannya loh. Mekan jadinya in. Iya. Jadi A jadi Manado udah beda lagi. Iya betul. Seluruh Indo udah beneran beda-beda. Jadi di bukunya tuh per daerah juga dikasih tahu perbedaan tipisnya kayak gimana. Pemakaian di Manado udah beda. Semuanya beda sih. Orang yang tinggal di daerah yang lain begitu ketemu orang dari daerah lain juga
Pengalamannya sama, itu bukan cuma pengalaman dari bule ketemu sama orang Indo, sesama Indo aja gue juga udah saksi kan. Lu orang Medan ketemu orang Jakarta, ketemu orang Papua, kayak 3 negara yang berbeda. Kalau kayak orang Irish ketemu orang Amerika sama orang Australia segitu beda. Cuma kita beda negara, kalian kan satu. Itu yang bikin beda banget. Berarti lu awal bikin konten tuh masak-masak? Atau konten bahasa dulu, konten belajar bahasa? Masak. Tapi jadi bilingual. Tadi gue jelasin lama banget videonya. Satu kalimat Indo, terus Inggris, terus Indo, terus Inggris. Zaman dulu kan belum ada subtitle. Kan bisa edit sendiri. Lu 2015 umur berapa lu? Masih sekolah nggak sih lu? Enggak. Lulus? Udah lulus gua. Maaf, mau ting-ting jahe nggak lu? Apa nih? Lu nggak pernah makan ting-ting jahe? Enggak lagi. Ini dari Indo? Indo dong. Oh iya, ini bahasa Indo. Lu suka jahe nggak? Suka nggak suka, iya betul. Soalnya gue kalau ada iming-iming sehatnya tertarik gue. Enak. Biar aja nggak lupa. Enak. Oh ini. Oleh-oleh. Oh ini. Sumpah, gue nggak enak banget. Harusnya kan gue yang berkunjung, gue yang bawa ya. Nggak gitu kan? Nggak wow kok, cuma biar gue nggak lupa. Ini bakalan berguna banget di warna blue. Kekecilan nggak? Nanti kalau mau satu lagi kayaknya ada spare. Muat di kantong soalnya. Coba kita unboxing. Pedas nggak? Enggak sih. Oke. Pas banget. Manisnya juga pas. Ini kayak ini ya, kayak tolak angin. Nggak tolak angin tapi nggak ada pedasnya. Nggak ada dingin-dinginnya itu loh. Oke. Itu nggak ada aftertaste-nya, tapi sendawaknya mantap. Ini gua kepo nih. Gua udah lama banget nggak makan temulawak. Nggak minum temulawak maksudnya. Gimana ya? Kalau es tuh dimakan apa diminum? Diminum lah. Es. Minum es makan. Es campur dimakan. Kalau es batu ya enggak, kecuali lu gerogotin esnya. Dulu tuh temulawak dimasukin di kayak bon-bon gitu. Iya, Ya dimakan lah. Makan ya? Itu makan. Ya. Ya gua dulu temulawak tuh cuma dimakan es itu doang. Wah, enak nih. Ya ntar gua. Enak kan? Gua juga baru baca di kotaknya katanya mau larutin beberapa biji di dalam air juga bisa. Jadi teh. Anak gua paling suka. Ya gua kalau ada iming-iming sehatnya kayak jahe pasti gua. Gua emang kerjanya di medical, gua enggak. Gua udah 12 tahun. Gua research assistant sama kerja di klinik. Gua sebenarnya ini udah lama, cuma gua nggak upload aja. Wah, berarti legit ya, maksud gua bukan sekedar orang yang hobi. Kagak, ini kerjaan gue yang hobi tuh masak, semuanya mikir gue chef. Tuh. Tadi ada orang datang tuh, dia udah kayak, oh ini koki paham nggak ya kesehatan? Gue baru mulai jelasin kayak gitu, dia kayak, lu beneran ngerti? Gue kayak kurang ajar juga ya, gue mikir gue cuma mau ngemeng doang. Ngerti lah. Soalnya sekarang tuh banyak influencer tuh gitu, iya. Kayak, misalnya gue ini ya, ini gue akuin, soal DJ misalnya. Gue kan sebenarnya kan nggak ngerti gitu dari awal DJ gimana. Tapi gue juga nggak kontenin ini. Gue lagi fokus kerja. Lu pernah lihat konten gue lagi pijitin orang nggak? Banyak tuh kalau di Jakarta gitu-gitu dalam prosesnya lo ngomong gitu. Gue nggak, lu lagi dapat waktu ini, gue. Masa cedera olahraga. Gue nonton itu dulu. Tapi itu benar-benar marketing top banget itu. Tapi gue mau yang berketahanan. Gue mau supaya nanti 10 tahun lagi bisnis gue masih laku. Kalau semua tempat kayak gitu, maaf ya, tapi awalnya viral. Semuanya mau coba terus. Udah habis itu balik lagi ke orang ke mereka. Mereka cuma sekali coba doang. Iya. Enggak, gue mau orang balik lagi. Orang yang return ke gue ya sekitaran 80% lah. 20% sembuh. Yang lain juga sembuh. Cuma maksud gue ketanya jadi balik lagi. Kan soalnya kan kadang-kadang kalau massage juga nggak harus sakit juga kan. Kalau gue iya. Lu kalau mau datang cuma buat relax, makanya lu kan tanya kemarin kalau yang lihat, nope, lu udah salah tempat. Ada yang kayak, oh, lu terima walk-in nggak? No, gue nggak, bukan tempat kayak gitu. Gue appointment only. Ada yang kayak komplain sakit, tuh kayak ya tapi emang begitu pijitnya kayak lu kayak lagi dibejek gitu loh, kayak bener-bener kayak. Tapi kalau lu lagi oke harusnya nggak sakit, begitu konsepnya. Kadang kalau di Indo dipijit tuh ibu-ibunya kuat, harusnya nggak kayak kuat kayak gitu, tekanannya mesti pas. Gua sempet yang gua bilang, gua sempet sport massage. Kalau pijit yang orang Indo di sini, di sana di. Oh pas lagi di Indo, sakit. Wah sakit banget karena gue emang nggak pernah massage. Ya gue emang in general gue nggak suka massage. Mau massage yang massage tradisional yang relax gitu gue nggak suka. Yang nggak suka lah gue massage. Tapi ya lagi-lagi karena diiming-imingi kesehatan, gue gas. Gue ada tiga. Gue trigger point therapy. Background gue itu. Lu tahu trigger point nggak? Yang kayak akupuntur.
Akupunktur ikutin meridian. Oke. Trigger point itu beneran ikutin titik-titik di otot kita. Oke. Jadi kalau misalnya lu mau akupunktur, lu sakit di sini bisa aja ditusuk di sini. Oh, oke. Kalau gue lu sakit di situ, gue tekan di sini sama di sini. Ini trigger point 1 biji di sini. Oke. Sakit nggak tuh? Iya, Itu ada tuh. Iya. Di sini kerasa banget kok di sini. Iya. Kayak kita tahu titik-titik gitu loh. Terus kita blok aliran darahnya, terus dibuka lagi baru lancar, lu jadi sembuh. Konsepnya begitu. Tapi lu harus tahu titiknya di mana. Lu salah tekan tuh gawat. Kalau tekan di sini misalnya ketinggian, itu kena ginjal. Lu salah terapis, nggak ada background kayak medisnya gitu, ya lu sakit ginjal ada nih. Ibarat bukan ke dentis malah ke tukang gigi. Nah, betul, betul. Dan orang kadang lihat harganya, gue nggak mahal. Gue 50% dari orang komplain gue terlalu murah. Kayak komplain lu harus naikin harga, lu gue kayak boleh ditransfer. Gue nggak tolak. Yang satunya kayak masih mikir dulu karena bandingin sama tukang gigi tersebut. Ya gue bisa kesini aja. Yaudah lu sembuh nggak? Lu ke gue bayar fee gue sekali datang udah sembuh. Lu udah berapa kali ke dia? 10 kali kak. Tuh. Satu ceceng, satu cepek, udah. Memang di Indo kayak gitu sih kak. Emang susah banget tuh edukasi soal itu. Banyak banget. Mulai dari pijit-pijit yang misalnya lu patah tulang. Nggak boleh dipijit tuh. Betul. Tuh banyak yang message ke gue, ini baru keseleo nih, mau datang pijit. Enggak, maaf. Hah? Di Indo boleh. Gue kayak terus sembuh? Enggak juga. Lu harus tunggu 72 jam dulu baru boleh. Ada orang kasih perumpamaan, itu kayak lu luka. Terus luka lu digini-giniin gitu. Benar. Ya. Benar. Kan makin parah gitu. Betul. Dan gue juga tipenya kalau misalnya keluhan lu nggak bisa gue kayak obatin gitu, ya udah pergi aja ke dokter. Gue bukan tipenya kayak semuanya harus lewat pengobatan. No, lu ke dokter aja. Pernah ada kok beneran tangannya patah, bengkaknya kayak gede banget. X-ray dulu baru chat ke gue. Lu nggak mau bisnis gue ya? Enggak, ntar gue yang kena. Nggak mau. Berarti massage ini udah dari kapan? Awalnya sendiri udah lama. Oke. Kalau kesehatan cowok gitu udah 12-an tahun lebih. Dan makin kesini kayaknya cowok makin terbuka untuk mau atasin keluhan tersebut. Dan paling banyak yang chat gue tuh istrinya, bukan cowoknya sendiri. Istrinya kayak, cowok gue lagi nggak pede nih, boleh nggak tolong bantuin dia kurang ini, kurang itu. Oke. Ya itu yang manhood itu ya? Betul, gue lagi coba cari istilah yang baru sih, tapi so far itu paling... Iya, paling safe. Ya soalnya kalau bilang vitalitas, kebayangnya pakai rok. Iya, betul. Dan emang di bagian yang deket sana, tapi nggak kayak dia, itu mereka mah asal main tarik aja itu gue gitu. Nope. Itu makanya gue bilang yang wah gue tertarik tuh nyobain pijit itu karena ya balik lagi ada iming-iming kesehatan dan jujur banyak orang pas udah coba kayak gila lu baru tahu ada otot-otot tersebut. Jujur sebagai pria tuh kita kurang cari tahu tentang ini itu. Habis sudah pulang dari sesinya meskipun nggak lama kayak buset ternyata gue tinggal gitu, ternyata aliran darahnya kayak gitu, ternyata syarafnya masuk dari situ. Gue bawel kalau pijit, lu jangan kayak orang nggak boleh ngarep bakal datang ke sini terus nikmatin. Gue mau lu pulang terus udah tambah ilmu. Gue keluhan sih nggak ada sih, cuma menarik aja gitu kayak kayaknya ini tidak common sama sekali di Indo. Gitu. Apalagi ya itu masalah aib itu orang agak takut ngomong gitu-gitu. Bener. Dan kalau gue sih mau nggak ada keluhan pun bisa buat kayak pencegahan juga tuh supaya bisa improve. Jadi ini justru kalau orang nyuruh sakit banget ya harus ke dokter. Ini kayak udah mau ada masalah atau sama sekali belum ada masalah dan mau memastikan ke depannya enggak jadi error. Nah itu paling oke. Tuh udah siap. Mau? Menarik. Aduh, deg-degan nih gue jadi. Kenapa? Sakit nggak tapi kalau yang ini nggak sama sekali. Zero. Let's do it. Ini gue bakalan praktek sama Bang Bule. Yoi. Tadi yang seperti udah dijelasin tuh ada beberapa jenis massage dan ada salah satu massage ini yang berguna untuk kesehatan yang kayaknya di Indo tidak common sama sekali. Lagi-lagi yang berbau kesehatan tuh gue tertarik gitu walaupun agak tabu ya sebenarnya di Indo karena berhubungan dengan private parts atau kelamin gitu. Bukan kelaminnya yang diolah enggak. Tapi di sekitarnya gitu. Pas kita ngobrol-ngobrol di chat, beliau bilang ya sebenarnya konsepnya sama aja kayak anggota tubuh lain gitu yang ada aliran darah yang perlu dilancarin gitu. So let's see. Mana letakkan diri? Terakhir kali gue pijit itu 2 tahun lalu itu yang sport massage. Perut nggak dong? Nggak sport massage. Iya. Sebelum itu pernah pijit kapan aja? Wah, gue seumur hidup pijit bisa dihitung jari 3 kali, 4 kali paling banyak. Wow. Gak suka gue. Lu kan nge-gym. Ya. Jadi berarti abdomen lu kuat.
banyak cowok enggak izin gak ada alergi apa-apa kan? Enggak sih. Maklum negara bulat. Kan kadang minyaknya pakai kacang. Iya betul sih. Gak pernah operasi apa-apa? Nggak pernah. Terakhir makan jam berapa? Kalau permen itu dihitung nggak? Apa? Pagi sih. Pagi? Ya. Nah, makan siang tadi? Jam 9-an. Jam 9 terus gue belum makan lagi. Pencernaan itu dan vitalitas juga penting. Oh. Tuh semua penelitian terbaru lagi bilang kalau lu kurang nyerap semua gizi yang diperlukan buat tubuh lu, nanti hormon lu jadi nggak seimbang. Ya banyak yang mikir gue iseng buka tempat pijit ya. Gue baru nggak kayak sebulan lalu gue udah buka setahun terus kayak kok bisa ya? Iya tapi enggak. Iya. Dan khususnya buat yang vitalitas kayak gini banyak yang beneran kaget gue segimana dalam diskusinya. Kayak gue bisa 2 jam lagi ngoceh kalau perlu. Kalau fine aja semuanya. Tidur dan bangun sesuai seharusnya ya oke. Dan biasa kalau ada yang datang buat yang manhood ini tergantung sampai selengkap apa, tapi rata-rata orang harus lanjut sendiri di rumah. Ini bukan sesuatu yang kayak gue mau orang 100% andalin gue ke depannya. Kalau ada yang keluhan misalnya kurang tahan lama, ya oke, secara mungkin dari segi bisnis gue harus suruh balik terus, tapi gue dalam hati gue nggak kayak gitu. Lu balik 2-3 kali, lihatlah pas lagi latihan gitu apakah udah tahan sesuai, ada progresnya. Rata-rata gila progresnya, kurang nyalain satu otot nih, otot dasar panggungnya masuk di dalam situ. Apa rasanya? Berasa sih kayak di sini ya, tapi dikit banget. Sebenarnya semua syarat yang buat ke depan keluar dari tulang ekor. Ini sekalian belajar juga nih. Gue mau semua orang pulang dan ngerti di bawah ada apa aja. Nah, akhirnya dipindahin angle-nya di sini. Sebenarnya bukan cuma angle-nya sih, audionya biar kalian lebih kedengeran karena omongannya ini daging kalau orang Indonesia bilang. Dan kayaknya angle-nya juga agak nggak enak ya kalau di situ tadi. Gitu. Apa yang dirasa? Nggak terlalu berasa apa-apa. Good. Ini beda kalau misalnya gue lagi urut punggung lu, gue mau ketemu titik-titiknya yang sakit itu. Ini kebalikannya total. Lu ada sakit, gue angkat tangan, nggak lanjut. Itu kalau ada sakit artinya apa? Banyak syaraf sensitif di situ, jadi mending. Nah, izin, di sini ada tulangnya. Iya. Kerasa nggak? Kerasa lagi. Itu apa rasanya? Tergantung daerah. Ngilu. Oke. Maaf. Ini ya. Siap. Aman? Aman aja. Nah ya, ngilu. Lu ngilu di sini apa di sebelah satu? Yang ini kayaknya kalau misalnya ditekan lebih sakit gitu. Ini. Iya. Nah. Jadi ini 2 tulang lagi ketemu di tengah kalau yang di depan. Tadi cuma salah satunya aja. Yang kiri sakit tapi masih bisa ditahan. Good. Nah, syarafnya keluar dari tulang ekor, keluar lewat tulang duduk masuk ke depan dari sini. Tujuan ini tuh supaya peredaran darah dan syaraf di bagian sininya tuh lebih aktif. Itu yang berpengaruh sama vitalitas tuh itu berarti. Gue mau nanya kan nih, kalau misalnya dipijit, itu bagusnya kita relax apa nggak apa-apa sebenarnya nahan? Pijit apa dulu? Misalnya kayak gini deh, ya. Kalau kayak gini perut lu harus relax. Oke. Soalnya misalnya yang sakit di punggung tuh, lu kalau nahan sakitnya, gua harus pakai tekanan yang lebih kuat lagi yang bisa aja bikin lu memar. Ngerti. Tapi dengan adanya itu juga lu kan lu nggak tahan sakit juga kayak rada nggak waras. Kalau orang bejek-bejek kayak gitu cuma kayak terima-terima aja, itu juga ada agak anehnya gitu loh. Oke. Karena itu otomatis gue tuh setiap dipijit itu pasti bagus dong, berarti lu manusia, Pak. Iya. Cuma, nah itu mungkin salah satu alasan kenapa gue gak suka pijit. Pas gue masih bocil dulu, itu gue setiap dipijit itu dikasih tahu lemesin. Gue kayak, ya ini udah gue lemesin. Tapi refleks gitu, gue gak bisa lucunya kontrol. Itu bisa aja lu gak usah lemesin, tapi kayak badan lu emang segitu lagi kaku, harus lebih dipijit lagi. Jadi itu contohnya lu nanya gue tadi harus pijit berapa lama. Mungkin lu perlu ekstra. Jadi, contohnya minggu lalu gue ada orang. Otot sama tulang dia segitu kenceng ototnya, gue nggak bisa bedain tulang sama otot di mana. Jadi dia perlu 15 menit dulu, cuma satu biar relax, udah dia lagi grogi mau datang. Yang kedua tuh biar pemanasan, biar darahnya lebih lancar. Abis itu pas mulai dipijit dia nggak sakit, tapi gue ketemu titik-titiknya. Jadi lu kurang pemanasan dan banyak terapis kurang pemanasan langsung. Buka anduk ajar, itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Dan efek sampingnya apa? Memar gitu. Bisa memar kalau dipaksain. Ini gimana sekarang? Berkurang sakitnya. Kan? Soalnya yang tadi ya. Ya nggak sakit.
Ya. Benar kan? Wah, gila. Guys, datang di pijat-pijat bareng Nick. Pijat-pijat dengan Nick. Iya, ada namanya nggak pijat ini? Raga Wellness. Oh iya, Raga Wellness ya di. Tapi gue mungkin mau ganti pijit-pijit sih. Kayaknya Banyak yang suruh lucu gitu. Gue pribadi kayak nggak suka ya. Gacor. Misalnya nih, ini agak sensitif nih pertanyaan. Orang ejakulasi dini. Mungkin faktornya banyak ya, bisa hormon, bisa apa. Tapi ini bisa jadi salah satu alternatif penyebabnya. Saya. Oh. Jujur, kan dari tadi nggak nanya buat keluhan ejakulasi dini, kurang tahan lama dan kurang keras. Oke. Tapi kalau gue pijit, kalau erot tuh beneran langsung ke otong. Oke. Kalau gue di semua urat di sekitarnya, makanya gue tanya tadi, lu sebenarnya mau sampai step segimana? Itu campuran antara otot dasar panggul sama beneran ada beberapa urat di dianya sendiri tuh. Jadi gue urut bagian yang nyambung dianya ke badan. Oke. Di dianya sendiri enggak. Enggak. Dan rata-rata masalahnya nggak sesuai yang orang pikir. Orang udah mau cari pil biru itu kan, termogan gitu. Itu kalau orang masih ada masalah di sini, itu pilnya nggak ngaruh. Pil itu namanya vasodilator. Vasodilator itu artinya bikin pembuluh darahnya jadi lebih lebar, jadi aliran darahnya lebih lancar. Tapi kalau dia nggak macet, betul, percuma. Sering ada yang tahan 30 detik doang misalnya. Maaf ya, emang sensitif tapi emang kerjanya begitu. Jadinya tahan 10 menit. Iya. Oh, wah. Itu 10 menit tuh lama loh. Iya, 10 menit tuh lama loh. Tuh, datang Raga Wellness. Dan semuanya science, bukan kayak banyak tuh di Indo yang nggak mau bagi ilmunya. Iya. Ini ilmunya gue cuma kumpulin semua yang ada di luar sana, tapi belum ada di satu tempat. Jadilah dengan itu. I see. Nah, itu juga tuh, itu alasan kenapa gue mau datang ke sport massage. Jadi kebanyakan massage yang gue tahu itu tidak based on science. Emang. Makanya gue nggak mau gitu. Betul. Begitu sports massage ini, ya itu salah satunya dari siapa lagi namanya tuh ya sports massage itu, Arif apa ya kalau nggak salah. Nah dia jelasinnya tuh bener-bener yang kalau misalnya masalah kesleo ya harus MRI dan sebagainya gitu, nggak bisa sembarangan dan sebagainya. Terus pijatnya dia tuh ya dijelasin otot ini gitu. Justru itu menurut gue kalau orangnya pelit ilmu, antara dia nggak paham atau nggak paham. Maksud gue kalau lu nggak bisa jelasin sendiri, ini harusnya nggak dirahasiakan gitu. Ada banyak yang terapi begini yang mereka nggak mau cerita sebenarnya. Enggak, lu harus balik lagi ke gue kayak gue bilang tadi. No, gue mau lu ngerti ada apa. Dan pria tuh nggak ngerti apapun yang di bawah sini. Oke. Gue yakin lu nggak tahu nama semua anatomi yang ada di bawah sini. Iya dong, pasti dong. Tapi itu nyambung ke badan lo. Iya. Gigi paham, hidung paham gitu. Gue kayak. Nah, next. Kalau lu mau, itu ada beberapa urat buat lancarin darahnya ke dalam. Lanjut apa enggak? Boleh. Mau? Oke, gua nurut aja. Izin. Siap. Jadi di sini kerasa ada urat enggak tuh? Kayak ada yang lagi ketowel gitu. Iya. Gitu. Nah, buat orang yang keluar buat operasi, misalnya ada yang kurang pede, itu dipotong. Jadi dia lebih keluar lagi. Maksudnya tadi kenapa harus dipotong itunya? Yang kurang pede dengan besarnya. Lu tahu berapa persen dari dia sebenarnya kelihatan dari luar nggak? Nggak tahu. Paling 1/3, setengahnya, sisanya di dalam. Oh, jadi itu dibuka biar keluar semua, jadi kelihatannya. Gitu, betul. Oh. Jadi itu kerasa kan? Sakit nggak? Sekarang sih nggak sih. Ada sih berasa. Nggak tahu ngilu, nggak tahu. Itu juga banyak orang takut karena mereka nggak tahu apa aja yang dipegang. Dan yang kedua tuh, emang ini bagian tubuh yang nggak pernah dipegang. Iya, betul. Jadi ini pertama kali kayak, wow, apa itu? Itu berasa dikit. Iya, jadi itu benar-benar masuk semua dari situ. Dia masih terus ke bawah. Dia nggak masuk ke dalam, dia ke bawah. Berarti kalau yang erot itu kan diklaimnya bisa memperpanjang. Itu bisa nggak pakai metode ini jadi lebih panjang kelihatannya? Lebih tebal biasanya. Dan kepanjangan nggak penting sebenarnya. Itu bukan yang gue jual ya buat tambah besar karena belum tentu bisa. Banyak yang balik lagi, kok pasangan gue kayak kok lebih ngisi ya. Oke, bagus. Kalau efek sampingnya lu malah tambah pede tuh, why not? Nah, gue tuh ini gue cerita nggak ya di penonton YouTube gue? Ya udahlah ya, kenakalan remaja. Pertama kali lah awal-awal gue merasakan having sex gitu. Lancar-lancar aja nggak ada masalah setahun. Terus ada period of time, gue ingat waktu itu 2 mingguan. Itu gue nggak bisa ngontrol. Kayak keluar sendiri gitu. Ejakulasi dini, iya. Itu di pelvic floor. Itu gue panik banget. Gue pikir akan gitu selamanya kan. Tapi nggak tahu kenapa, ya udah abis itu normal karena lagi. panik.
Oh. Banyak orang nggak terima kalau sebenarnya ada hubungan sama kesehatan mental. Apalagi orang Indo. Di sini kalau kesehatan mental tuh jauh lebih open kan. Kayak lu bisa ke psikolog. Di Indo tuh paling nggak terima. Jadi buat nyampe di situ makanya banyak yang lebih berani cerita ke gue kan. Gue bukan psikolog. Jadi cerita ke sini, udah lihat gue di Insta, merasa bisa terbuka rata-rata. Ya, dan dengan jarinya grogi, orang jadi napasnya lebih cepat. Itu juga bikin sejuta masalah. Ya. Ada momen gue ngerasa si Mr. P itu kok kayak lebih besar dari biasanya ya gitu. Itu berarti ada pengaruhnya sama peredaran darahnya itu. 100%. Oh, I see. Makanya buat orang yang pergi ngukur tuh sebenarnya nggak ada gunanya karena lu bisa pada kayak 1 hari lebih gede dari 1 hari sebelumnya. Kalau habis lari tuh pasti lebih kecil karena untuk pemulihan badan, misalnya kaki lu lagi pegel, darahnya dikirim dari situ ke sini, jadi dia bakal lebih kecil. Lu kalau grogi, ciut. Orang yang gelisah terus nggak mungkin kayak mungkin gede kalau dia yang dengar terus gue bilang nggak mungkin teman gue kayak gini. Ya ada kemungkinan. Tapi rata-rata darahnya lari ke tempat lain yang lebih perlu. Dia spons, bukan otot. Jadi dia tuh perlu darah dan itu yang bawa. Mau gue cek pelvic floor lu. Ya bebas sih, boleh aja. Gue itu kerjaan gue, lu mau nggak? Mau. Ini masuknya ke fisioterapi. Jadi gue juga ada ambil kuliah yang khusus buat otot dasar panggul di bawah situ. Gue ambil kursus ekstra. Semua yang keluhan itu gue belajarnya di Malaysia, campur sama ilmu gue sendiri. Terus buat kencengin otot yang di bawah situ, itu emang kursus yang sama semua fisioterapis. Nah, lu pernah latihan Kegel nggak? Enggak. Pernah dengar. Nah, ini titiknya beneran di tengah. Ya. Agak deg-degan nih, gue takut sakit. Enggak sama sekali. Sama sekali. Jadi di bawah sini, situ. Coba lu kencengin, bisa nggak? Ya. Kayak gitu. Lu bisa tahan berapa lama? Sambil napas. Relax. Nah, berarti tadi di perut lu, bukan di sini. Beneran lu dorong jempol gue dari situ. Dari sini? Dari sini. Nah, ke perut. Gimana caranya? Nah, itu dia. Ini lu waktu panikan 2 minggu itu, berarti lu kehilangan kontrol di yang gue lagi tekan ini. Ini muka konsennya dia. Iya konsen banget. Ada orang yang pernah datang perlu 45 menit sendiri buat itu, ada yang duduk aja langsung bisa padahal dia nggak tahu. Jadi lu nggak aneh. Emang ini biar orang tambah ilmu. Dan ini bukan cuma buat vitalitas, ini juga buat kesehatan, buat kencing, tahan kencing gitu-gitu, ini semua ototnya. Jadi di bawah sini ada itu nahan kencing gue emang agak problem tuh. Kerasa. Terasa Pak. Lu tahu gerakannya kalau lu lagi mau coba naikin dia ya nggak? Coba gitu. Nggak pernah kepikiran buat kenceng ini tuh kan? Kayak buat bener-bener jadi kenceng di bawah situ. Enggak sih. No, itu tanggung jawab atas semua fungsi di sini. Berarti itu yang senam Kegel tuh itu? Iya, tapi kebanyakan orang kayak senam kayak lagi mau jadi akrobat, jadi aneh-aneh di pinggir jalan. Itu mah bagus buat latihan perut sama ini yang juga diperlukan kalau lagi mau ML kan. Karena lu kalau nggak fit, lu mau tahan berapa lama udah ngap. Jadi buat dari segi itu gue masih pro, tapi buat fokus ke bagian sini jarang. Bisa aja cuma kayak lantai. That. Yes. Kayak lurusin kakinya bentar, istirahatin itu, kita balik lagi bakal kuat. Jadi ini bukan sesuatu yang kayak lu nge-gym lu makin angkat yang berat bakal makin kuat. No, lu kalau udah bisa 10 detik tahan kayak gitu, yang penting sampai tua lu bisa tahan 10 detik. Banyaknya cowok yang umur 21 sekarang. Ya lu nggak, ini bukan terapi bapak-bapak. Harus umuran kita nih, umuran lu. Yang umuran kita terapi dari sekarang biar kedepannya kuat. Maaf ya para bapak-bapak. Jadi lu hari ini mau lestariin kebugaran dia kayak gini, bakal kayak gini sampai lu udah tua. Tapi kalau udah tua udah telat. Ngerti. Paling mempertahankan aja kalau udah tua. Mempertahankan situasinya pada saat itu. Urusin kakinya. Baru naikin lagi nanti. Yang terakhir, ini tergantung keluhan orangnya pada umumnya. Jadi kalau gue mulai pasti perut, otot dasar panggul itu ada. Tadi juga urat-uratnya itu kan. Itu semua kirim darahnya ke area situ. Kadang ada orang yang masalahnya buat bener-bener masukin darahnya ke dalam tuh supaya kayak gue bilang tadi dia spons, dia ada 3 pembuluh darah kayak gini. Supaya tetap keras, ada selaputnya. Kayak gitu. Selaputnya kadang kayak buat orang bocor atau kadang juga di sini masing-masing pembuluh darah gede ini pakai itu yang tadi yang pertama lu tekan ya, yang lu bilang nyambung dari satu apa beda lagi? Ya betul, 1, 2, 3 nyambungnya dari situ. Tapi kadang darahnya kalau misalnya
anggap pembuluh darahnya kayak gitu, di luarnya ada lapisan. Itu yang jadi kenceng biar bisa tahan keras. Yang lapisannya itu. Jadi di dalam ada 3 biji. Iya. Masing-masing ada lapisan. Itu yang jadi kenceng. Oke. Oh, I see. Mau gue cek apa? Iya, boleh. Oke. Kamera. Jin. Jadi itu di dalam sini. Oke. Jadi lu seumur hidup nggak pernah terapi apapun kayak gini. Nggak pernah. Jadi yang atas tuh pembuluh darahnya di sini tuh. Lu nggak bakal kerasa. Jadi urat yang tadi di sini, blood flow itu segalanya. Lu harus minum banyak yang isinya nitrous oxide, buah beet, asam amino seperti L-arginine yang benar-benar bikin darahnya lancar. Makin lancar darahnya, makin dia keisi terus, dan itu menjawab yang lu bilang tadi kenapa kadang lebih gede. Berarti ada makanan atau minuman tertentu. Apa tadi? Buah beet. Buah beet itu kan bikin darahnya lebih lancar. Dia bakal lebih isi. Ngerti nggak? Iya. Jus seledri itu buat kesehatan sperma. Itu konsistensinya, lu kalau minum jus seledri selama seminggu, lu perhatiin 1 hari sebelumnya konsistensi yang keluar tuh kayak gimana, sama seminggu sebelumnya. Kayak beda dunia. Apa maksudnya dari jumlahnya atau dari thicknya? Thicknya, warnanya, yang juga penting buat kalau lagi coba punya anak. Konsistensi itu penting. Dan itu juga kekentalannya, kasih lihat sebenarnya jumlahnya berapa banyak. Kan sperma sama air mani itu beda. Iya. Nah, setelah gue pikir-pikir, tadi yang latihan Kegel itu, ini tadi gue mau nyampein, gue lupa. Ada beberapa kali ketika klimaks, itu gue ngerasain ada rasa sakit di daerah bawah. Itu ngaruh nggak tuh ke itu? Iya, sorry. Enggak. Gue lagi ya ke lu. Dan juga kalau orang datang konsul ke gue, biasa kan gue bilang 2-3 kali. Gue kan gak ada keluhan apa-apa, jadi sekali aja udah gak apa-apa. Tapi di antara appointmentnya tuh wajib WA-an sama gue. Itu gak cuma fix ke yang 1 jam yang orang datang. Harus nanya gue terus. Kalau orang gak tanya-tanya, mereka gak bakal tahu kalau sebenarnya yang lagi mereka lakuin itu benar apa enggak. Terus ya udah, itu urusan lu. Gue harus tahu lu lagi praktek sendiri. I see. Dan lu juga, lu kalau pulang sambil mandi sekarang ke depannya, yang titik-titik ini pas pakai sabun, tekenin aja. Memastikan darahnya lancar. Tekannya pokoknya di daerah situ kan, tekan-tekannya di atas. Enggak usah sama persis kayak titik-titik yang gue tekan tadi, cuma di bagian sininya. Makin tua makin jarang bangun pagi dia. Itu karena kurang kepake. Bapak-bapak yang tua yang udah nggak bisa keras lagi rata-rata karena bininya udah nggak tertarik lagi. Dia juga udah nggak ada waktu sendiri untuk memuaskan dirinya sendiri. Dengan adanya itu, udah dia jadi mati. Harus dipakai terus. Maksudnya dipakai terus itu mau dibangunin aja, terus nggak usah dikeluarin, nggak usah lagi nikmatin apa-apa, cuman beneran halo, saya bisa bangun, salut dulu, tidur lagi, itu udah cuma biar kepancing. Anjir, make sense. Jadi lu nggak pakai kaki lu selama 2 bulan bisa jalan nggak dong. Lu nggak pakai kaki lu selama 10 tahun bakal bisa jalan nggak, udah nggak ada muscle mass-nya lagi. Itu baiknya setiap hari atau seminggu berapa kali gitu, ada nggak ada ukurannya? Dia dibangunin selagi bisa. Lu kalau beneran mau kuat, lu mau bisa hajar sampai umur 80, lebih sering lebih baik. Tapi ini nggak distimulasi, ini nggak dimainin kayak beneran bangun, hai, udah bisa tahan bangun berapa lama tanpa ada stimulasi apa-apa, terus ditidurin lagi. Maksudnya tanpa stimulasi berarti secara visual nggak ada, terus tidak dimainin juga? Ya dikit-dikit biar bangun lah, kalau nggak bangunnya gimana? Ya benar. Secara general gue nggak ada masalah, dan bahkan sebenarnya gue cukup pede sih gitu. Cuma itu memang ngaruh banget pede, lu harus pede. Gue nggak lagi ngomongin lu, tapi emang orang yang nggak pede bakal lebih gagal di ranjang. Tadi kan gue cerita gue kerja setahun tuh, itu gue nggak konsen di apa-apa, cuma konsen kerja doang. Itu gue benar-benar jarang gue latih gitu. Bahkan onani aja tuh jarang banget. Nah memang setelah itu gue ngerasa kayak ada yang salah nih gitu, kayak ada yang kurang gitu, ada yang gue tidak bisa perform di level yang biasanya. Karena kurang kepake. Orang yang kerja di luar negeri terus balik ke istrinya, kali pertama pasti 30 detik, terus nggak sekeras biasa. Ini gue nggak tahu gue doang atau memang ada miskonsepsi di Indonesia secara keseluruhan. Orang mikirnya justru semakin sering itu malah bahaya, karena semakin justru banyak ahli di dunia barat tuh itu justru bantuin orang tahan lebih lama. Itu dikait-kaitin dengan agama, itu beda cerita lagi. Kalau itu gue nggak ikut campur. Kalau itu kepercayaan lu, itu kepercayaan lu. Tapi kalau lu jangan ke gue. Kalau lu percayanya, beneran harus anggap itu lagi nge-gym. Iya. Itu medical. Lu kalau bisa 10 menit sendiri,
lu bakal bisa 10 menit sama. Aduh, make sense lagi. Itu juga kalau orang lagi sendiri. Kadang mereka cuma fokus ke bagian sininya doang kan, ke batangnya. Kepalanya dicuekin. Oh, there you are. Tuh. Gini ya berarti ya. Tuh. Coba lagi. Ya, perfecto. Itu yang harus bisa 10 detik. Nah, coba 10 detik sambil ngomongin sesuatu. Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ya, not bad. Bisa dikuatin lagi. Bisa dikuatin lagi tapi lu top 5 lah. Coba lagi. There we go. Ya, ini. Nah ini begitu gue udah tahu yang mana, gue bisa gue fokusin nih. Itu dia makanya. Kalau misalnya masalahnya lu itu, kalau misalnya orang lebih, lu nggak ada masalah peredaran darah di sini sama sekali, tapi emang harus datang buat cek. Makanya juga bukan sesuatu yang bisa dikontenin dari perspektif gue, karena beda orang beneran beda kasus. Ngerti nggak? Iya, ada beberapa yang gue kira kalau dilakuin sering malah nggak baik, ternyata sebaiknya dilakuin sering gitu. Analoginya nge-gym, kalau dilatih lebih sering ya lebih kuat gitu. Ya dong, masih perlu rest deh, jangan terlalu kesemangatan. Itu terus ya jangan. Iya betul ya persis lah kayak gym gitu. Kalau sehari nge-gym 3 kali ya hancur juga itu. Sekarang udah tahu ototnya gimana, nanti biasa prosesnya gue kirim PR ke lu. Ada pertanyaan yang ingin dicek. Sudah selesai tadi, baterainya mati tuh di akhir-akhir. Tadi ada penjelasan soal apa tadi ya, yang gimana caranya bikin jadi lebih gede gitu. Oh, yang lebih sering latihan. Iya deh, yang sering latihan tuh ngaruh nggak? Kalau mau beneran saintifik, keseringan bakal bikin ciut. Kalau kurang sering bikin ciut. Lu jadi harus cari ritme yang paling pas. Buat banyak orang kan kalau jadi keras, ukurannya kan ada yang dari kecil jadi lebih besar. Ada yang ukurannya sama aja cuma mengeras. Ngerti nggak? Dua tipe. Kalau yang cuma mengeras doang, ya udah nggak bisa diapa-apain. Lebih buat yang kecil, jadi jauh lebih besar, bentuknya bisa kayak yang besar terus. Ngerti nggak? Oh, satu lagi, ada pertanyaan lagi. Beda nggak sunat sama nggak disunat? Beda dong. Apa bedanya? Sensasinya, tahan lamanya. Ya kalau itu kan karena kulit sensitif dan sebagainya yang diambil dan sebagainya. Tapi kalau untuk peredaran darahnya gitu-gitu gimana ya? Nggak ngaruh sama sekali. Nggak ya? Enggak. Oh, sama tadi di akhir gue dikasih tips tapi nggak gue share, itu rahasianya. Tapi buat lu dapet dong. Iya, yoi. Kalau mau harus datang. Tapi itu tipsnya, wah gila, gue berguna banget sih. Maksudnya. Dan gue bakal cek sama lu, gue nggak bohong kalau lagi di WA gitu. Gue mau lu coba dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Terus kabarin gue, ini beneran proses. Dan siap. mungkin prosesnya perlu waktu sebentar tapi hasilnya permanen. Gak instan tapi permanen. Iya. Tadinya mau for good. Cuma plan di Indonesia nggak works. Gitu. Oh, makasih. lagi dalam diet. Yang mana nih? Bebas. Enggak, bayar di sekolah aja. Ya kan kalau mereka mau ngambil tamu. Ngobrol-ngobrol dulu ya. Dikasih bawaan jagung. Nah, ini tiba-tiba selesainya udah di HP nih, karena kameranya udah gue masukin ke dalam sini. Udah selesai tadi. Dan ya kalian lihat tadi prosesnya, kalian dapet ilmunya juga. Nick, info kalau mau, terima kasih Pak, ngehubungin kemana? raga.wellness atau DM ke gue juga boleh, gue baca semuanya. Yes, DM ada di sini nih. Nick Molodonski. Close. Masih salah. Molodiski. Gak ada N-nya. Gue jadi ragu. Gak ada. Nama gue ada. Nicholas ada. Ya ragu, oke. Berarti Instagram lu username-nya ada 2. Oh, aku baru tahu. Gue berarti follow-nya bisnis punya ada. Lu kan follow gue, bukan bisnisnya. Oh iya, benar. Oke. Pokoknya jangan lupa tuh di follow dua-duanya itu Instagramnya. Kalau testimoni dari gue, ini gue bukan peres, bukan karena ada beliau di sini, tapi unexpected sih. Iya, unexpected kayak semua orang. Iya, itu sih itu kayaknya harus lo tekenin deh. Ini tuh benar-benar based on OTW. Medical dan pengalaman bertahun-tahun gitu. Anyway, that's it. See you on the next video, PG. Bye. Itu nado kayak gitu.